saudara-saudara, saya di sini akan mendemokan yaitu tentang kondisi pH air ya. Di sini saya sudah sediakan beberapa botol air kemasan yang biasa beredar di pasaran. Kita coba akan lihat pH-nya ini masuk dalam kategori asid atau kategori pH basa atau alkali. Nah, selain beberapa botol ini, kami juga menyediakan yaitu Mijuko. Ya, Mijuko adalah mineral alkali yang mana manfaatnya atau fungsinya itu untuk mengubah air asid ya atau pH di bawah 7 menjadi pH normal atau pH juga pH alkali atau pH basa. Nah, di sini saya menggunakan medianya yaitu air isi ulang ya, air isi ulang RO ya. Satu botol ini adalah 600 ml. Nah, Mijuko ini bisa mengubah air asid ya ukuran 600 ml ya 500 sampai 600 menjadi air alkali. Nah, sebelumnya kita tes dulu. Kita tes dulu dia pH-nya berapa. Nah, di sini kami sediakan yaitu pH testernya dalam bentuk liquid atau cair. Nah, kita bisa lihat. Oke. Ini adalah warna indikator pH sebelum air isi ulang ini ditetesi dengan Mijuko. Nah, sekarang kita teteskan satu tetes saja cukup, ya. Satu tetes saja cukup. Ya, kita kocok-kocok supaya mudah larut. Oke. Ini sebelumnya. Nah, sebelum kita mengetes daripada air RO yang telah ditetesi Mijuko, ya kita akan coba tes air bersoda. Ya, pH-nya berapa? Nanti kita tes sama-sama. Kemudian air ion. Kemudian air oksigen. Kemudian air alkali yang berada di pasaran dengan menurut informasinya adalah pH-nya di atas 8 atau 8 lebih. Kemudian air mineral. Ya, kemudian air yang pada umumnya di pasaran mewakili beberapa merek air yang lainnya. Nah, kemudian air kemasan dengan standarisasi reverse osmosis. Ya. Kemudian ini adalah air RO isi ulang yang telah ditetesi dengan Mijuko. Nah, ini adalah pH tester. Kita teteskan masing-masing ke dalam gelas ini 2 tetes. Nah, di sini kita lihat ya warnanya. Warnanya mendekati warna merah yang air bersoda. Berarti indikatornya adalah indikator pH asid. Ya. Kemudian air yang bersoda juga indikatornya mengarah pada merah, berarti air asid.
Ya, kemudian juga air oksigen juga mendekati warnanya kuning, menunjukkan bahwa air asid. Nah, kemudian air alkali yang berada di pasaran, ya, dalam bentuk kemasan, warnanya biru, ya, menunjukkan lebih ke warna adalah pH normal. Kemudian lebih birunya, lebih pudar, ya, artinya ini di bawah normal untuk air yang mineral. Kemudian yang berada di pasaran juga warnanya juga warna pH di bawah normal. Air RO warnanya juga menunjukkan adalah warna di bawah normal, yaitu warna asid. Sementara air isi ulang standarisasi RO yang ditetesi dengan Mizuko, ya, per 600 ml kita tetes satu tetes. Yang warna sebelumnya adalah warnanya adalah warna indikator air asid, sekarang berubah menjadi berwarna ungu. Ini menunjukkan bahwa air RO isi ulang tadi setelah ditetes Mizuko berubah menjadi warna ungu, artinya menjadi alkali, ya, menjadi air basa. Ya, jadi saudara-saudara sekali lagi, Mizuko ini, ya, adalah mineral alkali yang bisa menjadikan air asid, ya, atau pH rendah menjadi pH tinggi, yaitu berstandar alkali. Ya, kita tambahkan, ya, apakah masih tetap warna ungu? Nah, warnanya tetap tidak berubah, ya, artinya masih tetap alkali. Nah, sekarang saya akan tuangkan pada setiap gelas, ya. Apa yang akan terjadi? Setelah dituangkan air alkali pada masing-masing gelas ini, pada air biasa itu ada perubahan warna, artinya pH-nya bertambah. Tetapi pada air yang bersoda maupun juga air ion, warnanya tetap, artinya mereka asamnya sangat kuat sekali. Nah, sekarang saya akan tuangkan ke dalam air biasa. Ternyata sangat kuat sekali, ya, semua berubah menjadi asam. Kan bahwa air bersoda itu asamnya sangat kuat sekali, ya. Oke, baik, saudara-saudara, di sini saya akan mendemokan, ya, tadi mendemokan alkali, sekarang saya akan mendemokan tentang antioksidannya, ya. Untuk antioksidan, ya, kita menggunakan medianya adalah betadin. Ya, betadin adalah asumsi mewakili daripada racun-racun atau radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh kita. Oke, nah ini air O2, ya, air beroksigen. Ini adalah air alkali. Kemudian ini adalah air mineral. Kemudian ini adalah air RO, ya, atau air ini air yang biasa di pasaran. Kemudian ini adalah air isi ulang yang telah diubah menjadi air alkali, ya, dengan satu tetes Mizuko. Nah, sekarang untuk antioksidannya saya akan teteskan pada masing-masing air ini 5 tetes. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, di sini saya akan aduk, ya. Saya akan aduk.
Nah, saudara-saudara bisa saudara-saudara lihat ya, dari ke-6 gelas ini yang tetap berwarna jernih atau warna bening adalah air isi ulang yang telah dirubah menjadi air alkali, yaitu menggunakan Mizuko. Ya, artinya air alkali Mizuko ini mampu menetralisir atau mengurai daripada racun, ya, atau radikal bebas. Sementara pada air-air ini, ya, yang 5 ini warnanya tidak bening lagi. Ya, ini bukan zat pewarna tetapi adalah bahan kimia atau kita tadi asumsikan radikal bebas atau racun yang kita masukkan ke dalam air. Ya, demikian peragaan atau demo tentang air antioksidan. Terima kasih. Oke, baik saudara-saudara. Sekarang saya akan memperagakan atau mendemokan tentang air alkali dan air biasa berkaitan dengan mikroklaster. Nah, seperti kita ketahui bahwa air alkali itu struktur airnya adalah microcluster atau strukturnya sangat kecil sekali atau lebih katakan sangat halus sekali. Nah, biasanya kalau kita ingin menyeduh teh, ya, ingin menyajikan teh, itu menggunakan air panas. Kenapa menggunakan air panas? Karena dengan air panas itu molekulnya atau lebih kecil, ya, jadi teh mudah larut. Nah, kalau dengan air alkali itu tidak perlu air ini dididihkan atau dipanaskan, karena air alkali sudah molekulnya lebih kecil, ya. Mari kita buktikan bersama-sama, ya, dari beberapa botol di sini. Kita akan uji satu persatu. Ini adalah O2. Kemudian ini adalah air alkali yang beredar di pasaran. Kemudian ini adalah air mineral. Ini adalah air isi ulang standar reverse osmosis, ya, yang telah ditetes dengan Mizuko, ya, artinya air ini sudah menjadi air alkali. Kemudian ini adalah air yang berada di pasaran, air biasa. Dan ini adalah air kemasan yang berstandar reverse osmosis. Kita masing-masing, ya, kita celupkan 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, saudara-saudara bisa lihat di sini, ya, dari beberapa air yang dicelupkan dengan teh celup, ya, kita bisa melihat, ya, daya larutnya. Ternyata yang paling tinggi daya larutnya adalah air isi ulang reverse osmosis yang telah diubah menjadi air alkali, yaitu menggunakan Mizuko, ya, yang tadi awal kita peragakan hanya cukup 1 tetes dalam 600 ml. Ya, oke, baik. Di sini saya akan memperagakan atau mendemonstrasikan, ya, yaitu antara air alkali, ya, dan air biasa. Itu dalam hal melarutkan daripada minyak atau mengurai minyak lebih kecil lagi, ya. Nah, di sini ini adalah minyak wijen, ya, yang kita kenal dengan lemak tak jenuh yang cukup lumayan tinggi, ya. Ini adalah mewakili daripada minyak tak jenuh yang biasa terdapat pada jelantah, ya, minyak jelantah. Nah, saya akan teteskan. Nah, untuk menguji tentang daya larut, ya, air alkali dan air biasa, ya, di sini saya sudah siapkan, ya. Ini air yang pertama kali kita teteskan 1 tetes, ya. Saya akan masukkan ke dalam botol ini.
Dan perlu saudara ketahui ya bahwa satu tetes Mizuko pada air ukuran 600 ml itu akan meningkatkan pH hingga 8,5. Ya. 3 gelas ini sudah diisi dengan minyak wijen ya yang mewakili daripada minyak lemak tak jenuh. Nah, untuk mencairkan atau melarutkan daripada minyak di dalam air, ya pH yang dibutuhkan adalah di atas 8,5 ya, harus lebih. Nah, sementara tadi saya sudah larutkan ya 1 tetes Mizuko pada 600 ml air ya. pH yang akan dihasilkan itu hanya 8,5 ya, paling tinggi pun juga 9. Nah, untuk mendapatkan pH tinggi mesti tetesannya lebih dari 1. Oke, baik, saya akan tetes ini sudah hasil dari air RO ya, yang sudah kita tes dengan Mizuko. Kita akan tambahkan tetesan lagi. Ya, cukup 1 tetes saja. Baik, ya kita akan teteskan, kita tuangkan air. Apa yang terjadi? Ya, antara air dan minyak tetap terpisah ya. Coba dengan air RO, tadi dengan air mineral, sekarang dengan air RO, sama saja. Nah, sekarang dengan air alkali, ya, dengan standar pH di atas 9, ya. Kita teteskan apa yang terjadi. Ya. Jadi, air alkali dengan pH di atas 9 itu bisa melarutkan daripada minyak, ya. Dan tentu saja, air alkali dengan pH tinggi bukanlah air alkali yang harus kita minum setiap hari, ya, atau setiap saat. Kalau air alkali yang harus kita minum setiap saat adalah air alkali dengan pH standar itu 8,5. Adapun untuk melarutkan daripada minyak tadi, yaitu dengan pH tinggi, berarti kita tidak bisa konsumsi setiap saat, ya. Hanya bisa adalah untuk terapi saja, seperti terapi menurunkan berat badan, meluruskan lemak, ya, juga menghilangkan kolesterol dalam tubuh kita, ya. Nah, kalau dengan air alkali dengan pH 8,5 ini untuk setiap saat, artinya untuk pencegahan kolesterol atau penumpukan lemak di dalam tubuh kita. Oke, demikian demo kami yang keempat.